Halo semua, perkenalkan saya Alzadima dengan NIM 111200070, praktikan PUK 2 Geoinformatika 2022. Di sini merupakan video tutorial pengolahan data shear dan gas menggunakan software DIBS untuk mengetahui klasifikasi suatu sesar. Langsung saja kita add new data. Kemudian jangan lupa di sini telah disediakan dua kolom deep direction, kita ubah menjadi kita ubahnya melalui project setting menjadi strike right dan deep. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data Excel yang sudah disiapkan. Ini ada data shear, gas, dan beriksasi. Kita masukkan data shear terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan data gasnya. Nah, kalau sudah, kita membuat diagram konturnya dengan klik kontur preset. Nah, apabila sudah ditemui dua konturnya, kita membuat penarikan bidang pada stereonet ini dengan cara add user plane, kemudian tempatkan di puncak konturnya, lalu klik. Nah, bidang tersebut merupakan proyeksi dari shear atau SF dengan arah umumnya 174 dan dipnya 69. Oke, kemudian add user plane kembali untuk kontur yang satunya. Nah, ini didapatkan bidang untuk GF dengan nilai strike-nya 282 dan dipnya 55. Nah, setelah itu kita plot bidang bantu dengan cara add user plane dan dipaskan pada perpotongan SF dan GF. Klik bidang bantu atau BB. Nah, setelah itu kita plot bidang sesar. Plot bidang sesar dengan data Baxias yang sudah kita punya, yaitu ada strike dan deep. Kita copy dulu. Kemudian add new data lagi. Jangan lupa di project settingnya diubah. Paste. Kemudian kita klik roset preset untuk mengetahui arahnya. Nah, diketahui arahnya itu 170 hingga 180 atau kita plotnya 175. Oke. Add user plane, kemudian kita tepatkan pada SFG perpotongan SFGF dan di angka 170. Kita klik. Nah, ini merupakan bidang sesarnya atau BS. Nah, kemudian setelah diketahui bidangnya, kita hapus aja pertama GF-nya, edit user plane, kemudian uncheck list bagian pool dan ID-nya. Udah otomatis. Kita cek dulu. Nah, oke. Oke. Kemudian yang untuk yang SF juga.
Oke. Untuk untuk bidang bantu. Kemudian untuk bidang sesarnya juga. Oke, setelah itu sudah kita plot semua, kita akan plotting arah tegasannya atau nilai T. Yang pertama yaitu kita pencet tools, pitch grid. Nah, kita paskan dengan bidang bantunya dahulu. Bidang bantunya ini. Klik. Sudah. Kemudian add trend line kita simbol ini. Nah, ini kita mencari tegasannya dari garis ini. Kemudian untuk mencari sigma 1 aksennya, kita cari perpotongan antara gap dan bidang bantu. Terus, oke. Kemudian kita mencari sebelumnya add text dulu untuk menandai T1 aksen. Oke. Tadi milik nih. Kemudian add trend line lagi, kita plot sigma 1 dengan cara sigma 1 aksen ditambah 30 derajat dan melewati bidang bantu sekitar 0, 10, 20, 30 di sekitar sini. Oke. Sini kita main sigma 1 atau tegasan 1. Nah, lanjut add trend kembali. Dari sigma 1 aksen kita tambah 90 derajat, itu akan menemukan sigma 3 aksen. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, dan sigma 3 aksen. Kemudian dari sigma 1 ditambah 90 derajat, maka akan menghasilkan sigma 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekitar sini. Text di sini merupakan sigma 3. Nah, sekarang kita
masukkan net slipnya. Sebelumnya ini bisa dihapus dulu untuk ininya, page grid-nya kita delete. Kemudian konturnya kita unchecklist aja. Nah, untuk selanjutnya yaitu plotting net slip, masih sama tadi, add trend line. Kemudian kita cari perpotongan dari bidang bantu dengan bidang sesarnya. Itu merupakan garis net slipnya. Text. Nah, kemudian kita mencari arah pergerakannya dilihat dari kedudukan GF dan bidang sesar. Apabila dia membentuk sudut lancip, maka panahnya akan masuk. Nih, GF. Oh ya, kita bisa merubah warnanya dulu. GF kita buat biru. Kemudian SF-nya tadi kita bikin apa ya? Merah untuk memudahkan aja. Terus untuk bidang sesarnya kita pilih warna hijau. Dan bidang bantunya warna orange. Nah, kemudian kita tentukan arah pergerakannya. Apabila GF dan bidang sesar membentuk sudut lancip, maka itu akan masuk, dan apabila tumpul itu akan keluar. Nah, ini bidang sesarnya dan GF-nya yang berwarna biru. Yang sebelah kanan itu membentuk sudut tumpul, artinya dia panah keluar. Dan sini yang kiri membentuk sudut lancip, artinya dia masuk. Kita langsung saja ke add arrow. Panahnya dari yang bidang sesar ini kita keluar. Ke sana. Kemudian add arrow sebelah kiri sini. Add arrow. Oke, sebelah kiri itu pergerakannya sini. Nah, kita sudah menemukan adanya footwall dan hanging wall. Kita bisa tambahkan. Yang sebelah kiri merupakan hanging wall. Sebelah kanan adalah footwall.
Untuk pergerakan neck slip kita juga harus menambahkan pergerakannya, yaitu relatif mengikuti pergerakan dari hanging wall-nya. Ini dari hanging wall-nya bergerak ke sana. Maka net slip-nya juga mengikuti. Ke arah luar. Seperti ini. Nah, apabila sudah, kita akan melakukan pembacaan terhadap alat tegasan, dan ini nih, kita akan mengisi hasil dari SF, BF, arah tegasan, dan yang lain sebagainya. Pertama SF, cara bacanya. Kita klik SF dulu, edit user plane. Ini data SF. Kemudian kita bisa baca strike dan dipnya di sini. Untuk SF, strike-nya itu 174 dengan dip 69. Kemudian ada GF 282 dan 55. Bidang sesar 170 dan 73. Kita tambahkan di sini. Untuk net slip dan lain-lain yang berupa struktur garis, kita klik saja. Nah, kita lihat di pojok kanan ini. Dan jangan lupa ini pembacanya strike right. Masih strike right dan dip, kita ganti menjadi pembacaan trend dan plunge. Nah, kita arahkan saja pointernya ke titiknya. Dapat 185 dan 39. 185. Kemudian slip 39 185. Ini plunge dan trendnya. Kemudian untuk rack-nya, oh ya, sebelumnya kita belum cari rack ya. Itu kita ke tools, kemudian measure angle. Nah, kita plot pada titik potong bidang sesar dan bidang bantu. Kemudian tarik ke net slip.
ke sudut net slip ke sudut terluar. Nah, ini untuk pembacaannya. Sudutnya itu sebentar. Nah, untuk mencari rek kita ulang tools Mr. Angel, kemudian plot pada perpotongan bidang sesar dan bidang bantu, kemudian tarik keluar, keluar. Nah, kita dapat reknya itu sebesar 38. Begitupun untuk mencari tegasan-tegasan ini kita seperti mencari tren dan pelan, seperti mencari kedudukan slipnya dengan cara arahkan pointer ke titik-titik. Untuk sigma satunya tepat di sini 8621 sama 1 aksen. 8621. Untuk sigma satunya 115 dan 37. Di sini. Penulisannya salah. Plans dahulu, koma, trennya. Sigma 2-nya. Oh ya, untuk sigma 2 kita belum plotting. Sigma 2 itu perpotongan antara SF dan GF-nya. Oke. Sigma dan sigma 2 aksen bernilai sama. Ini 329 dan 46. 46 329. Ini sigma 2 aksennya sama. Tiga 29. Nah, untuk sigma 3-nya didapati nilai 205 30. Sigma 3 aksen 175 41. Nah, untuk pergerakannya sendiri didapati pergerakan mengiri dengan net slip ke arah keluar menandakan turun, berarti kiri turun. Pergerakan
untuk namanya sendiri kita menggunakan klasifikasi Ricard. Kita cari dulu klasifikasi Ricard. Kita menggunakan ini yang lebih jelas. Oke, kita klasifikasikan. Ricard itu klasifikasi berdasarkan nilai reg dan juga dip pada bidang sesarnya. Dapat kita baca di situ besaran regnya 38 dengan pergerakan kiri turun, reg 38 dan dipnya pada bidang sesar 73. Itu kita dapatkan klasifikasi nama normal wave slip fault. Normal wave slip fault menurut Ricard 972. Nah, jadi dari hasil analisis ini dapat kita ketahui nama sesar sesuai dengan klasifikasi Ricard dapat dibuka sendiri bagannya. Normal left slip fault didasarkan dengan pergerakan reg dan juga dip dari bidang sesar. Kemudian kita juga mengetahui tegasan-tegasan yang bergerak. Demikian tutorial video analisis sesar pada stereonet menggunakan software DIPS. Terima kasih.